Hygiene dan sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Hygiene adalah suatu pencegahan penyakit yang menitik beratkan pada usaha kesehatan perseorangan atau manusia beserta lingkungan tempat orang tersebut berada. Sedangkan sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Ditinjau dari ilmu kesehatan lingkungan, kedua istilah hygiene dan sanitasi mempunyai arti yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu mengupayakan agar manusia dapat hidup sehat sehingga terhindar dari gangguan kesehatan ataupun penyakit. Tujuan hygiene dan sanitasi makanan. Hygiene dan sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Faktor-faktor dalam hygiene dan sanitasi makanan adalah tempat, peralatan, personal atau orang, dan makanan dalam upaya untuk mengendalikan faktor tempat, peralatan, orang, dan makanan yang dapat atau mungkin menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan makanan, maka perlu dilakukan analisis terhadap rangkaian dari faktor-faktor tersebut secara rinci. 6 prinsip hygiene sanitasi makanan tersebut adalah: pertama, upaya pemilihan bahan makanan; kedua, upaya penyimpanan bahan makanan; ketiga, upaya pengolahan makanan; keempat, upaya penyimpanan makanan jadi; kelima, upaya pengangkutan makanan; keenam, upaya penyajian makanan. Persyaratan higiene perilaku penjama makanan, khususnya pada kantin, sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1099/SK/SK/8/2003 meliputi antara lain: yang pertama, semua kegiatan pengolahan makanan harus dilakukan dengan cara terlindung dari kontak langsung dengan tubuh. Yang kedua, perlindungan kontak langsung dengan makanan dilakukan dengan sarung tangan plastik, penjepit makanan, sendok, garpu, dan sejenisnya. Yang ketiga, setiap tenaga pengolah makanan pada saat bekerja harus memakai celemek dan penutup rambut. Setiap tenaga penjama makanan pada saat bekerja harus berperilaku: pertama, tidak makan atau tidak mengunyah makanan kecil atau permen; yang kedua, tidak memakai perhiasan, cincin, gelang, dan sebagainya; yang ketiga, tidak bercakap-cakap; yang keempat, selalu mencuci tangan sebelum bekerja dan setelah keluar dari kamar kecil; yang kelima, tidak memanjangkan kuku; yang keenam, selalu memakai pakaian yang bersih. Adapun peranan makanan dalam penularan penyakit, yaitu sebagai agen atau penyebab, sebagai vehikel atau pembawa, dan sebagai media. Yang pertama, sebagai agen. Dalam hubungannya dengan penularan penyakit dan keracunan makanan, dapat berperan sebagai agen penyakit. Contoh, jamur, tumbuhan lain yang secara alamiah memang mengandung zat racun. Sebagai contoh, makanan yang mengandung racun adalah tempe bongkrek, singkong, jengkol, dan gadung. Adapun penyebab penyakit dalam makanan dapat digolongkan sebagai berikut. A. Golongan parasit. Golongan parasit yang mencemari makanan ialah amoeba dan berbagai jenis cacing. B. Golongan mikroorganisme. Berbagai jenis bakteri yang dapat menimbulkan penyakit melalui makanan ialah Shigella yang menimbulkan penyakit disentri basiler, Salmonellosis yang menimbulkan penyakit tipus perut, Staphylococcus yang menimbulkan penyakit scarlet fever, serta sebagai macam virus yang menimbulkan penyakit seperti hepatitis dan sebagainya. C. Golongan kimia. Pencemaran makanan karena zat kimia biasanya terjadi karena kelalaian. Misalnya meletakkan insektisida berkaitan dengan bumbu dapur, pembungkus makanan serta zat kimia dalam logam itu. D. Golongan fisik.
pencemaran makanan yang disebabkan golongan fisik, misalnya bahan radioaktif. E. Golongan racun atau toksin. A. Ada yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang hidup atau berada dalam makanan tersebut. Yang mendatangkan penyakit bukanlah mikroorganisme tersebut, melainkan toksin yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. B. Bahan makanan itu sendiri telah mengandung racun, yang karena tidak tahu, lalai atau dalam keadaan darurat terpaksa dimakan. 2. Sebagai vehicle. Makanan juga dapat berperan sebagai pembawa atau vehicle penyakit seperti bahan kimia atau parasit yang ikut termakan bersama makanan, dan juga beberapa mikroorganisme yang patogen. 3. Sebagai media. Kontaminasi yang jumlahnya kecil jika dibiarkan berada dalam makanan dengan suhu dan waktu yang cukup, maka bisa menyebabkan wabah yang serius. 4. Aspek pokok hygiene makanan. Ada 4 aspek pokok hygiene sanitasi makanan yang berpengaruh terhadap makanan. Yang pertama, kontaminasi atau pencemaran. Yang kedua, keracunan. Yang ketiga, pembusukan. Dan yang keempat, pemalsuan. Even though you're next to me, no matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Even though you're next to me, no matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Now that our love has gotta find my way to you. Even though you're next to me, no matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Now that our love has capsized.